Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Diswita dengan NPM 257821006. Baik, pada video kali ini di modul 6 ya, yaitu tentang data link layer. Jadi kita bakalan belajar tentang layer 2. Layer ini tuh penting banget karena dia yang bantu data supaya bisa lewat di jaringan dengan benar. Kalau diibaratkan internet itu kayak jalan raya ya. Nah, data link ini kayak petugas yang ngatur kendaraan supaya nggak tabrakan dan sampai tujuan. Oke, yang pertama ini dia data link layer. Jadi data itu pas dikirim tuh nggak langsung jadi begitu aja. Data itu harus dibungkus dulu, dikasih alamat, dicek aman atau enggaknya, baru dikirim lewat kabel atau wifi. Makanya layer ini tuh berhubungan langsung sama media jaringan kayak kabelan ya, local area network, kemudian kayak wifi, switch, dan NIC. Yang pertama di sini ada purpose the data link layer. Jadi data link layer itu tugasnya nyiapin data dari network layer sebelum masuk ke jaringan fisik. Itu kayak membungkus data menjadi frame dan menggunakan MAC address. Kalau sebelumnya di layer 3 itu kan ada paket. Nah, di layer 2 ini tuh dibungkus jadi frame gitu. Untuk fungsi-fungsinya dia tuh yang pertama kayak membantu layer atas akses ke media. Layer atas kayak IP itu nggak peduli datanya lewat kabel atau lewat wifi. Nah, layer 2 ini yang bantu supaya data itu bisa cocok sama media yang dipakai. Kemudian enkapsulasi. Jadi data link layer ini ya, dia tuh kayak proses bungkus gitu karena ada enkapsulasi. Kayak dia tuh membungkus. Nah, paket dari layer 3 ini dibungkus jadi frame. Kayak barang online itu dibungkus kayak jadi kardus sebelum dikirim gitu, kayak di packing lah ibaratnya. Kemudian mengatur pengiriman data. Sini. Oke, masih sini ya. Jadi layer ini tuh juga ngatur kapan pengiriman boleh dikirim data. Karena kalau semua perangkat ini kirim barengan bisa tabrakan. Kemudian fungsinya yang lain juga ada tukar-menukar frame ya. Layer 2 ini bantu perangkat saling kirim dan terima frame. Misalnya laptop kirim data ke switch, lalu switch kirim lagi ke perangkat tujuan. Yang kelima tuh deteksi error. Kalau ada data rusak pas perjalanan, layer 2 ini bisa ngecek. Kalau rusak biasanya frame dibuang lalu dikirim ulang. Terus ada juga node, di Mandarin juga kita ada istilah node kan. Node itu semua perangkat yang ada di jaringan, contoh kayak laptop, HP, printer, switch, ataupun router. Intinya tuh yang bisa dikirim atau nerima data disebut dengan node. Oke, yang kedua di sini ada IEE 802 LAN atau MAN data link sublayer. Di data link layer itu ada dua bagian kecil. Yang pertama itu ada LLC, kemudian ada mesh. Jadi LLC ini logical link control dan mesh ini media access control ya. LLC itu tugasnya jadi penghubung antar software, jaringan sama hardware, perangkat lunak sama perangkat keras. Misalnya kayak IP versi 4, IP versi 6. Jadi perangkat itu tahu data itu harus dikirim kemana. Kemudian untuk match ya, kalau match itu lebih fokus ke hardware dan pengiriman data. Tugasnya match itu kayak ngasih alamat mesh, terus bungkus data, kemudian kontrol akses media, dan juga ngecek error. Jadi match ini yang paling sering kerja pas data itu dikirim. Kemudian ada flame ya, flame delimiting. Nah, ini tuh petanda awal dan akhir frame. Biar perangkat tahu mulai baca dari data itu dari mana gitu. Kemudian ada juga addressing. Nah, addressing kasih alamat pengirim dan penerima kayak alamat rumah di paket. Dan error detection ya. Kalau ada data rusak bisa ketahuan biasanya pakai FCS atau CRC. Selanjutnya ada providing access to media. Jadi di sini setiap jaringan tuh punya cara berbeda buat ngirim datanya. Misalnya Ethernet beda cara kerjanya sama WiFi. Lalu WAN ya, Wide Area Network itu beda lagi. Router tuh bakal nerima frame dari satu jaringan lalu buka frame itu. Setelah itu router tuh bikin frame baru sesuai jaringan berikutnya. Makanya setiap pindah jaringan frame itu bisa bisa berubah gitu dia. Jadi router tuh kayak tempat transit paket. Ya. Selanjutnya ada data link layer standar data link layer ya. Jadi untuk standarnya itu, jadi banyak organisasi yang bikin aturan standar jaringannya. Contohnya di sini kayak IEEE itu ISO dan ANSI. Tujuannya tuh organisasi ini tuh
apa ya, biar semua perangkat itu bisa cocok dan nggak peduli beda merek. Kalau nggak ada standar mungkin perangkat beda merek nggak bisa apa ya, nggak bisa komunikasi dia. Oke, next ke 6.2 topologis. Oke, topologis, physical and logical topologis. Topologi itu bentuk susunan jaringan, jadi dia itu kayak kumpulan jaringan-jaringan gitu. Physical topologi ini bentuk asli perangkat dan kabel. Contohnya kayak kabel nyolok kemana, switch ada di mana, router di ruangan mana, itu contoh dari physical topologi. Dan ada juga logical topologi. Kalau logical topologi itu jalur data lewat mana, kayak kadang bentuk kabel beda sama cara data jalan. Selanjutnya, ini adalah contoh topologinya ya. Oke, ini contoh dari physical topologi. Dia di sini ada switch, ada router, internet, ada juga laptop ya. Nah, ini logical topologi. Kemudian ada one ya. Sini ada point to point. Jadi dua perangkat langsung connect. Biasanya antar router. Seperti ini contohnya. Jadi dia router dengan router ya teman-teman. Kemudian hub and spoke. Ada satu pusat lalu banyak cabang. Kayak kantor pusat dan cabang. Lalu ada juga mesh di sini. Ini untuk contoh topologinya. Jadi semua perangkat ini saling connect. Kelebihannya, kalau satu jalur putus masih ada jalur lain, tapi biayanya itu lebih mahal. Selanjutnya point to point one topologi. Karena cuma dua perangkat, pengiriman data lebih simpel. Jadi nggak perlu rebutan untuk akses jaringan. Biasanya dipakai koneksi serial antar router. Seperti ini router ya. Kemudian jaringan. Selanjutnya di sini ada LAN topologis, topologi local area network. Yang pertama itu ada star. Jadi star itu semua perangkat nyambung ke switch. Kelebihannya itu tuh gampang diatur. Kalau satu kabel rusak, yang lain dia masih aman. Kemudian ada X10 star itu tuh switch nyambung lagi. Jadi dia switch nyambung lagi ke switch lain. Biasanya dipakai di gedung-gedung besar gitu. Lalu ada topologi bus ya. Semua perangkat satu kabel utama. Kalau satu kabel utama putus, semua jaringan juga mati gitu. Dan ada juga topologi ring ya, yang ini. Perangkat nyambung membentuk lingkaran, data jalan muter. Jadi sesuai sama namanya ya, topologi ring. Selanjutnya ada half and full duplex communication. Half duplex ini dia tuh ngirim datanya gantian. Contohnya kayak HT. Jadi dia tuh kayak secara apa ya? Secara langsung gitu, tapi gantian sih dia. Kemudian walkie-talkie. Kalau satu ngomong, yang lain harus diam. Kemudian ada juga full duplex communication. Kalau full duplex ini bisa kirim dan terima datanya itu barengan. Contohnya itu kayak telepon, kemudian switch modem. Dia lebih cepat karena nggak perlu gantian gitu. Selanjutnya ada access control methods ya. Kalau banyak perangkat pakai jaringannya sama, harus ada aturan biar nggak tabrakan. Nah, sini ada dua ya connection. Itu ada connection based access, kemudian control access. Ini. Nah, ini adalah contoh topologinya. Oke, ini connection based access. Ini contoh topologinya. Selanjutnya di sini ada CSMA atau CD. Ini tuh dipakai di Ethernet lama yang masih pakai hub. Cara kerjanya dia tuh kayak perangkat cek jaringan kosong atau enggak. Kemudian kalau kosong dia kirim data. Kalau ada collision, data berhenti. Lalu nunggu sebentar dan dia kirim ulang. Makanya jaringan itu lama, sering lambat. Nah, ini adalah topologi dari PC1 send kirim ke frame. Kemudian hub ke frame, hub mengirim frame. Sudah ada topologinya. Nah, di sini ada CCMA-CA. Nah, ini tuh biasanya dipakai di WiFi ya, teman-teman. Karena WiFi sudah mendeteksi tabrakan, jadi sistemnya itu mencegah collision sebelum terjadi. Perangkat tuh bakal nunggu sampai jaringan aman baru kirim data. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita ke 6.3. Di sini ada apa nih? Data link frame. Oke, frame data link.
Jadi frame itu dibungkus data di layer 2 ya, yaitu layer data link. Bagian frame-nya itu ada header, data, dan trailer. Oke, di sini 63.1 the frame. Header ini isi alamat pengirim dan penerima. Kemudian data itu isinya tuh kayak pesan utama, dan trailer itu tuh buat cek error, kayak kalau data rusak bisa ketahuan, kita tuh bisa tahu gitu. Selanjutnya ada 63.2 frame files. Frame files ya, kurang lebih gitulah. Frame start dan top ya. Oke, di sini. Jadi dia tuh penanda awal dan akhir frame. Kemudian ada addressing. Nah, di sini. Nah, addressing ini alamat perangkat ya, teman-teman. Kemudian tipe itu kayak jenis protokol, dan ada kontrol. Kontrol ini kayak ngatur prioritas data. Kalau data ya itu isi datanya gitu. Dan juga ada error detection. Error detection ini pengecekan error, biasanya pakai CRC atau FGS gitu. Next ke layer 2 address. Jadi layer 2 pakai match address. Match address itu alamat asli perangkat ya, teman-teman. Kayak contohnya ada nggak ya di sini? Tidak ada ya. Oke, alamat itu tuh biasanya dipakai buat komunikasi di jaringan lokal ya. Kalau pindah jaringan, match-nya itu tetap sama gitu. Next ke selanjutnya itu ada 634, yaitu LAN dan WAN frames. Jadi LAN dan WAN ini punya protokol berbeda. Kalau LAN itu kayak Ethernet, Wi-Fi, WAN itu kayak PPP, HDLC, frame relay ya. Semua pilih sesuai kebutuhan jaringan. Seperti di sini ya, teman-teman. Ya kayak gini. Oke, next. Modul 6.4. Modul praktik and quiz. Oke, jadi modul ini kita tuh belajar kalau data link layer itu penting ya. Bagian penting yang bantu data supaya bisa jalan di jaringan dengan aman dan rapi. Kita tadi udah belajar apa frame, MAC address, kemudian topologi jaringan, half duplex ya, half dan full duplex, kemudian CCMA, CD, CCMA, CA, LAN, dan WAN. Jadi tadi kita juga belajar tentang enkapsulasi. Intinya layer 2 itu bisa bikin perangkat saling komunikasi tanpa data berantakan atau tabrakan. Ya, itu sih teman-teman dari 6 modul 6, yaitu tentang data link layer. Mungkin cukup video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.